Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, oke teman-teman, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang murah. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi karburator yang suka banjir ya, teman-teman ya. Nah, banjir ini ada 3 macam dan 3 penyebab ya, teman-teman ya. Kita akan bahas satu persatu nanti bagaimana cara mengatasi ketiga banjir ini ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja melihat video ini, menonton video ini, saya ucapkan selamat datang di channel ini dan silakan berlangganan channel ini dengan cara gratis ya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, oke teman-teman, banjir yang pertama ya, langsung saja. Banjir yang pertama yaitu banjir yang diakibatkan pelampung ini terlalu turun ya, teman-teman ya. Nah, jadi pelampung ini terlalu turun ya. Ketiga banjir ini sama ya, nanti walaupun tipenya berbeda tapi banjirnya selalu lewat sini ya, merembes lewat sini ya, bensinnya keluar lewat sini ya, netes atau merembes sedikit-sedikit. Nah, tergantung jenis banjirnya ya, tergantung parah atau tidaknya. Nah, banjir yang pertama yaitu biasanya sering disebabkan karena pelampung ini terlalu turun ya. Itu banjir yang pertama ya, terlalu turun. Jadi ya, kita buka ya biar lebih jelas. Nah, oke, pelampung ini terlalu turun. Nah, jadi ketika ini harusnya menutup, waktu ini sudah penuh ya, waktu bahan bakar yang tertampung di dalam ini sudah penuh. Nah, jarum pelampung ini yang kecil ya. Nah, oke, kita lepas lagi. Nah, oke. Nah, ini jarum pelampung ini. Nah, jarum pelampung ini yang membuka tutup di pintu ini. Nah, jadi logikanya ketika ini terlalu turun, settingan ini terlalu turun ya. Jadi bahan bakar di sini melebihi kapasitas masuk ke ruang mangkok karbu ini. Jadi melebihi dari pinggir sini, dari ketinggian ini dan sampai ke sini sehingga keluarlah dari sini. Itu banjir yang pertama. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya untuk jenis banjir yang pertama ini cukup gampang ya, teman-teman ya. Kita cukup naikkan dikit settingan pelampungnya ya. Kalau tadi kan terlalu turun, jadi kita naikkan settingan pelampungnya. Nah, untuk cara lebih jelas menaikkan cara setting pelampung karburator sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman ya. Teman-teman cari aja di playlist cara setting pelampung karburator ya. Itu teman-teman bisa saya bahas secara lengkap dan jelas ya di sana ya. Nah, itu untuk jenis banjir yang pertama. Nah, untuk jenis banjir yang kedua ya, teman-teman ya, masih di daerah sekitaran sini ya. Oke, gejalanya banjir tapi penyebabnya intinya ya di sekitaran jarum pelampung dan pintu masuk bahan bakar ini. Oke, teman-teman ya, tapi penyebabnya yang berbeda-beda ya. Kalau tadi yang pertama pelampung terlalu turun. Nah, yang kedua ada yang mengganjal atau karbu ini kotor. Oke, karbu yang kotor dari kerak, seperti ini ya, kerak ataupun debu ataupun karat ya, karat maksudnya teman-teman ya, yang mengganjal di dalam pintu ini ya, di dalam nih lubang pintu ini. Jadi ada kotoran. Sehingga ketika ini mau menutup ya, terganjal lah, jadi tidak rapat intinya ya, teman-teman ya. Lubang itu tidak rapat ketutup oleh jarum ini. Seharusnya jarum ini menutup rapat. Oleh karena ada pasir ataupun karat-karat, jadi sehingga terganjal menutupnya ya. Jadi ada celah untuk bensin terus masuk ke dalam mangkok karbu. Paham ya, teman-teman ya? Nah, cara mengatasinya untuk jenis banjir yang kedua ini kita cukup membersihkan, oke? Membersihkan karburator kita dan tentunya di lubang ini ya, di lubang pintu masuk bahan bakar tadi. Oke, teman-teman ya, paham ya? Nah, yang ketiga, cara banjir yang jenis banjir yang terakhir yaitu sama di dalam lubang ini ya, teman-teman, tapi ada kerusakan. Oke, teman-teman ya, banjir yang ketiga ini ya, ini banjir yang sedikit lebih parah ya, teman-teman ya, dari kedua banjir yang tadi, yang banjir pertama dan banjir yang kedua. Nah, banjir yang ketiga ini biasanya ya seringkali saya dapat keluhan banjir seperti itu, yang bandel sekali ya, sudah dibersihkan, sudah disetting pelampung tapi tetap banjir ya. Nah, ini yang banjir yang ketiga, teman-teman ya.
ini biasanya di pintu masuk ini ya, di permukaan ini sudah ada goresan atau keausan ya. Motor ya, ini kan selalu naik turun seiring dengan bahan bakar yang keluar. Jadi keluar masuk, turun, bahan bakar keluar lewat sini ya, pilot jet dan main jet. Nah, bahan bakar turun, jadi ini kan fungsinya intinya buka tutup ya. Jadi ada keausan dari jarumnya ataupun dari pintunya ya, dari pintu ini, paham ya teman-teman, dari jarum dan dari pintu ini ya. Jadi karena ini buka tutup ya. Oke, lah menyebabkan keausan, lama kelamaan kan terkikis. Nah, kalau kikisannya itu rata, dia nggak masalah teman-teman. Nah, yang menyebabkan parahnya karena ada kotoran tadi ya, seperti banjir yang kedua tadi karena ada kotoran. Jadi kita lambat membersihkan atau mengontrol kotoran yang ada di dalam karburator kita. Lambat servis lah, jarang servis lah. Jadi biasanya untuk karburator yang sudah lama ya. Nah, seandainya ada pasir ataupun kerak, jadi ketika ini nutup ya, goreslah. Intinya singkat cerita ya, goreslah permukaan yang di dalam ini. Nah, inilah menyebabkan banjir. Jadi ketika ini menutup, seharusnya tuh pintu itu tertutup rapat dengan ini ya. Oke, pintu masuk bahan bakar itu tertutup rapat dengan ini, karena ada goresan yang diakibatkan kotoran tadi, sehingga goresan itu menjadi celah bahan bakar untuk tetap masuk. Nah, biasanya cara mengatasi ini agak rumit ya teman-teman ya. Oke, kita harus menghaluskan ya, menghaluskan lagi permukaan di dalam sini yang tadinya gores ya. Permukaan di dalam sini kita harus haluskan. Bagaimana caranya bang? Ya, kita biasanya kalau saya lakukannya, saya sekir seperti sekir klep itu ya. Nah, jadi permukaannya itu harus tanpa celah ya. Ini biasanya kita rojok ulang ya dengan jarum yang baru ya. Kita belikan repair kit kayak gini ya, jarum yang baru. Nah, jadi kita lakukan perojokan ulang di sini ya. Ini kita sambung dengan selang ya, kita putar-putar ya. Intinya kayak kalau teman-teman pernah lihat orang sekir klep, nah seperti itulah ya teman-teman ya. Diputar, ini harus diam ya, bila perlu ini harus ditahan ya. Nah, kita putar ya, kita pelintir sampai jarum skep ini rata dengan permukaan bibir pintu masuk ini tadi. Paham ya teman-teman ya, sehingga tanpa celah lagi. Jadi harus benar-benar ketika ini menutup, jadi benar-benar ketutup. Jadi bahan bakar tidak masuk. Itu ya teman-teman ya. Ada keausan di bibir pintu masuk bahan bakar ini. Itulah penyebab banjir yang ketiga. Dan cara mengatasinya seperti itu teman-teman. Ada yang teman-teman biasanya, oh repot sekali bang, saya mau ganti karburator yang baru. Ya itu sih terserah dengan yang punya ya. Kalau budget kita memungkinkan untuk membeli karburator baru ya silakan. Nah, tapi kalau untuk cara mengatasi yang ketiga ini, biasanya saya sering lakukan seperti itu teman-teman. Kita rojok ulang dengan menggunakan ini lagi, dengan menggunakan jarum pelampung ini tadi teman-teman ya. Ketika ini sudah kita rojok ya, otomatis ya tutupannya kayak katakanlah seperti ini, dia rapat lagi. Ini kan bahannya bukan logam yang hitam ini ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itulah ya teman-teman ketiga jenis banjir dan cara mengatasinya ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa terus ikutin channel ini ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan sampaikan komentar Anda ya. Sekali lagi, kalau saya tidak sempat untuk menjawab di kolom komentar, saya mohon maaf. Dan saya akan buatkan video-video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.